adik-adik, kita sampai kepada Warta Teruna. Warta Teruna yang pertama adalah petugas IHMPT minggu depan akan dilayani oleh Kak Freni sebagai pelayan firman dan Kak Nata sebagai liturgis. Jangan lupa untuk ikut ibadah lagi ya. Oh ya, teman kita ada yang ulang tahun nih. Ayo tebak siapa? Iya, bener banget. Tanggal 11 Mei kemarin, Hans ulang tahun. Happy birthday, Hans. Yuk, gabung yuk. Bagi adik-adik yang berkerinduan ingin mengisi puji-pujian dalam IHMPT online ini atau mau jadi liturgis, langsung aja kontak kakaknya. Bisa DM atau bisa chat langsung. Atau kalau yang mau isi puji-pujian bisa banget langsung kirim filenya. Bisa berupa audio, bisa berupa video ke email PT nih di persekutuan-teruna-markus-jaksel@gmail.com. Filenya dikirim maksimal di tiap hari Rabu ya adik-adik. Ditunggu loh, yuk gabung yuk. Oke adik-adik, sudahkah adik-adik bersyukur? Kali ini ada dua teman-teman kita yang mau berbagi sukacitanya. Pertama, karena merasa masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, masih diberikan tempat tinggal dan makanan yang cukup. Lalu, masih juga bisa bermain bersama adik. Dan jangan lupa adik-adik, kita juga harus saling mendoakan. Pokok doanya untuk minggu ini ada dua juga adik-adik. Yang pertama, untuk teman kita yang sedang menghadapi masalah keluarga dan untuk orang-orang yang sakit luar sana. Semoga permasalahannya bisa segera terselesaikan dan orang-orang sakit di luar sana bisa segera dipulihkan. Dan jangan lupa ya, ada apa ya? After IHMPT. Bingung gak caranya? Gampang, setelah IHMPT jangan lupa saat teduh dulu sejenak. Abis itu isi link daftar hadir yang ada di grup lain. Belum gabung, aduh gak apa-apa, gak masalah, langsung aja DM kakak admin IG PT Markus di @pt_markus buat dapetin linknya. Nanti di akhir link tersebut ada link Zoom-nya. Tinggal diklik dan bisa bergabung deh. Oke? Kuy lah, masa gak kuy? Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat datang dan selamat beribadah di Persekutuan Teruna GPB Markus pada tanggal 17 Mei 2020. Ibadah hari ini akan dipandu oleh Kadela dan pelayan firman kita pada hari ini oleh siapa? Pada tahu nggak? Oleh Kak Sonia. Adik-adik, kakak mau info ini. Ada yang beda dari ibadah PT minggu ini loh. Apa sih kak bedanya? Jadi setelah firman kita akan mendengar talk show online on Sunday. Pastinya ada gestar-gestar loh. Siapa sih kak gestarnya? Pastinya dari hits-hits adik PT Markus loh. Kalian pada penasaran kan? Makanya jangan skip-skip ibadahnya ya. Dan jangan lupa untuk isi daftar hadir kalian ya. Sama ada loh yang seru lagi. Jadi after ibadah kita ada meeting di Zoom. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk join ya, karena ini bakal seru banget loh. Hai adik-adik, senang banget ya kita bisa berkumpul lagi walaupun hanya lewat ibadah online. Apa kabarnya nih kalian? Kakak harap kalian di rumah ini dalam keadaan yang baik-baik saja dan pastinya selalu sehat selalu ya. Gak terasa banget ya, kita sudah hampir 2 bulan di rumah aja, melakukan aktivitas serba di rumah, melakukan aktivitas juga serba online, ibadah online, dan sekolah online. Tapi adik-adik jangan lupa harus tetap semangat dan jangan males-malesan ya. Dan jangan lupa nih selalu jaga kebersihan dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian ya. Sebelum kita memasuki ibadah, untuk adik-adik yang belum saat teduh, dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu ya. Kita akan memasuki ibadah. Untuk adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Walaupun cuma lewat ibadah online, tapi kita harus tetap bersemangat untuk bernyanyi ya. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamaku.
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan firman. Adik-adik dimohon untuk siapkan hati dan pikiran, dan juga jangan lupa siapkan Alkitab ya. Pelayan firman kita pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Sonia. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Wah, tidak terasa ya kita udah hampir 2 bulan nih untuk stay at home, dan juga pastinya kita beribadah online. Kalau di PT Markus itu ibadahnya di YouTube PT Markus. Nah, sekarang hari ini Kak Sonia akan memberitakan firman nih, akan membawakan firman dengan topik bebas tapi tidak egois dan serakah. Kita buka Alkitabnya yuk, dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Korintus di perjanjian baru, betul. Kita buka Alkitabnya ya, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kita biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memimpin kami, Engkau menguasai hati pikiran kami agar kami dapat dengan sungguh membaca, juga mendengarkan, serta menerapkan apa yang telah kami dapat dari firman hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berguna untuk orang-orang sekitar kami maupun diri kami sendiri. Inilah doa kami Tuhan, sebelumnya ampuni salah dan dosa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, kita langsung aja baca ya, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan seorang mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Di sini sudah jelas sekali ya adik-adik, kalau misalnya di jemaat-jemaat Korintus yang terdiri dari beberapa golongan berkumpul adik-adik untuk menikmati perjamuan malam, perjamuan makan. Nah, adik-adik tahu gak sih kota Korintus itu seperti apa? Kota Korintus itu seperti yang di layar adik-adik tuh, gitu. Bisa lihat kan? Kota Korintus itu adalah kota yang besar, kota yang megah, kota yang memiliki keanekaragaman penduduk karena penduduknya terdiri dari beberapa golongan adik-adik. Lalu juga di sana di kota Korintus terdapat pelabuhan, jadi banyak sekali pedagang-pedagang yang singgah, yang juga mata pencariannya adalah sebagai seorang pedagang. Jadi kalau misalnya memang simpelnya, sederhananya buat gambarannya kota Korintus itu seperti apa? Seperti Jakarta adik-adik. Karena kota Jakarta kan mempunyai banyak keanekaragaman, juga terdapat juga pelabuhan, itu pelabuhan Tanjung Priok. Nah, melalui firman hari ini kita sama-sama belajar untuk bisa menikmati dan memahami suatu kebebasan tapi tidak egois dan tidak serakah. Seperti halnya di jemaat Korintus pada perjamuan malam ini adik-adik, masih ada yang egois, masih ada yang serakah, karena mereka berkumpul bukan untuk mengucap syukur untuk perjamuan Tuhan, tapi mereka mementingkan kepentingan diri sendiri, mementingkan kepentingan perutnya saja, sehingga seperti yang di ayat 21, sehingga ada seorang yang lapar dan orang yang egois serakah tersebut menjadi pesta pora adik-adik, ada yang mabuk. Nah, seperti itu kita sama-sama untuk belajar gimana ya caranya untuk kita bisa menyikapi kebebasan yang kita punya tapi tidak egois dan serakah. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, mengucap syukur.
mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah mengkaruniakan kebebasan, Tuhan juga yang telah memberikan kita agar kita bebas dari dosa, sehingga Dia telah mati, telah bangkit juga untuk kehidupan kita manusia. Lalu yang kedua, kita sebagai umat Kristiani juga punya aturan-aturan adik-adik, punya ketentuan yang mesti kita lakukan gitu, yaitu adalah aturannya seperti hukum kasih, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu ada juga 10 perintah Allah di kitab Keluaran. Lalu ada yang terakhir, kita mesti bersikap buah-buah roh adik-adik seperti di Galatia 5. Dengan kita melakukan dan melatih diri untuk bisa terus-menerus melakukan ketiga aturan ini, ketiga ketentuan ini, sehingga kita bisa jauh lebih bijak, bisa jauh lebih berhikmat untuk bisa menyikapi kebebasan tersebut, sehingga kita tahu apakah perbuatan kita lakukan itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang benar. Apa ya Kak perbedaannya? Nah, beda lah Kak, orang hurufnya ada beda, BAIK sama BENAR. Iya benar sih, dari segi hurufnya aja sudah beda adik-adik, pemahamannya juga beda. Perbuatan yang benar itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, sedangkan perbuatan yang baik adalah perbuatan yang kita lakukan hanya berdasarkan persepsi kita sendiri adik-adik, persepsi beberapa golongan, keinginan beberapa golongan, keinginan diri kita sendiri, seperti itu adik-adik. Seperti halnya kondisi-kondisi yang Kak Sonia share di Instagram Kak Sonia beberapa hari kemarin tuh. Kondisi yang pertama adalah main game. Siapa sih di sini yang nggak pernah lupa waktu ketika main games? Kak Sonia aja juga pernah. Nah, dari sini, dari firman hari ini kita sama-sama belajar. Kita memang punya kebebasan untuk main games. Cuman bagaimana ya Kak caranya tahu apakah main games yang saya lakukan itu udah termasuk tindakan yang benar atau tidak ya? Caranya adalah kalau misal kita mesti tahu dulu nih kapan waktu kita main games adik-adik. Kalau misalnya kita main games di saat kita waktunya belajar atau mengerjakan tugas online, itu sudah jelas sekali karena itu adalah tindakan yang tidak benar adik-adik, karena kita telah melanggar aturan dan ketentuan di jam sekolah. Walaupun kita lagi kondisi kayak ini, tapi kita tetap mesti konsisten kalau misalnya kita tetap mau belajar online atau mengerjakan tugas online pada waktunya. Nah, begitu juga untuk main medsos, sama ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan atau segala sesuatu yang tidak pada tempat waktunya itu adalah tindakan yang tidak benar. Lalu kalau misalnya kita melakukannya tetap kekeh melakukannya, itu artinya tindakan yang baik adik-adik. Karena kenapa? Karena kita melakukannya hanya untuk keinginan diri kita sendiri, hanya untuk persepsi kita sendiri. Sama halnya dengan kondisi kedua, yaitu artinya main ke rumah teman di saat kondisi sekarang, tapi dilarang sama papa mama. Padahal sudah jelas ada aturan dari pemerintah, yaitu stay at home. Kita semua warga Jakarta, semua warga Indonesia dihimbau untuk tetap tinggal di rumah adik-adik, untuk berdiam diri di rumah, untuk meredam semua virus-virus corona ini, semua penyebaran virus corona. Jadi untuk adik-adik yang telah menjawab berdiam diri di rumah, yaitu dengan ekspresinya cemberut tapi berdiam diri di rumah, atau mengalihkan rasa kesal dengan tiktokan di rumah, itu sudah tindakan yang benar adik-adik. Namun seperti yang tadi Kak Sonia bilang, segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan atau tidak tepat pada waktunya, itu akan bisa menjadi tindakan yang tidak benar adik-adik. Misalnya kita sudah berdiam diri di rumah nih, tapi kita cemberut atau main tiktoknya dari sore hari sampai tengah malam jam 01.00, sebentar lagi ke sahur, itu sama aja kan sudah tindakan yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kita juga tidak sayang sama kesehatan kita adik-adik. Nah, kalau misalnya yang menjawab marah sama papa mama, marah tuh baik karena kita dikaruniai Tuhan tuh perasaan dan pikiran. Cuman kita kalau misalnya marah sama papa mama kita, itu tidak benar adik-adik, karena kita sudah melanggar hukum 10 perintah Allah, yaitu ada yang berbunyi hormatilah ayah dan ibumu. Lalu ada juga yang menjawab tetap ke rumah teman Kak walaupun dilarang.
itu hal yang baik karena kita tahu kita tuh sebagai manusia tuh pasti bosen kan, ada secara kita di rumah mulu, ketemunya ruang tamu, ketemunya dapur dan segala macamnya. Cuman kamu menjadi egois adik-adik karena kamu tidak memikirkan orang tua kamu atau ada opa oma yang tinggal di rumah kamu, yang dimana usia-usia mereka adalah usia-usia yang rentan dengan virus corona ini. Jadi seperti untuk yang kasus main di rumah teman ini, untuk kondisi yang main di rumah teman ini, jawaban yang benar adalah berdiam diri di rumah. Sebentar lagi kita akan menyaksikan talk show online on Sunday. Kita akan sharing dari pengalaman teman-teman kita sendiri, juga ada kakak lain teruna tentang pengalaman yang mereka ketika mereka bebas memilih untuk menjadi panitia atau peserta di sebuah kegiatan. Kita saksikan. Halo adik-adik. Halo Kak Tata. Halo. Gimana nih hari-harinya pas stay at home? Wah, luar Baik, biasa. Kak. Luar biasa, Kayak Kak. gitu aja. Luar biasa di rumahnya. Nunggu lulus. Luar biasanya gimana di rumahnya, ketemunya ruang tamu, dapur gitu-gitu aja terus ya? Iya, Bantau. toilet. Gitu. Ketemunya laptop lagi, Kak. Oh iya benar, kita kan Beda WFA lagi. ya Kak Tata ya. Oke. Adik-adik, selamat datang di TOS, Talk Show Online on Sunday. Ya, jadi hari ini kita mau sharing tentang pengalaman adik-adik, juga pengalaman Kak Tata. Kak Tata selama waktu jadi murid ya Kak Tata ya. Apa sekarang masih tetap jadi murid Kak Tata? Oh, Kak Tata nggak kayaknya, ya udah kita Gimana, lanjut. Kak? Tadi hilang tuh. Oh, jadi gaya ya Kak Tata ya. Nah, jadi pengalamannya selama adik-adik dan Kak Tata dalam mengikuti kegiatan di sekolah nih, kayak misalnya pensi, pentas seni, terus juga ada kegiatan pertandingan olahraga yang namanya cup, turnamen, dan segala macamnya. Apa aja sih yang mau di-sharingin? Di-sharinginnya adalah pengalaman adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah nggak menjadi panitia atau peserta? Nah, itu gimana nih kesan-pesannya atau mau sharing apa? Kira-kira adik-adik melakukan tugas apa aja atau persiapannya seperti apa? Lalu, Sonia mau tahu nih, di dalam pensi, turnamen, atau cup itu ada nggak sih ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang adik-adik buat atau yang adik-adik dapat? Dan gimana nih adik-adik selama kegiatan tersebut berlangsung atau persiapannya, enjoy nggak melakukannya? Atau ada pengalaman yang mau adik-adik sharingin, entah itu pengalaman yang membuat adik-adik bisa menjadi introspeksi diri. Misalnya adik-adik ngerasa waktu berkoordinasi saat rapat panitia, adik-adik ngerasa kayak egois, serakah, atau segala macemnya gitu. Ganti-gantian aja ya, siapa yang mau duluan nih sharingnya? Ya, jadi pengalaman saya itu pensi sekolah Kak, namanya Marvens. Jadi di pensi itu saya dalam divisi keamanan. Itu di hari A-nya. Tapi ketika dalam proses mau menuju hari A-nya, panitia dibentuk tim lagi untuk mencari dana, karena dananya kan cukup besar. Jadi selama persiapan sampai hari H itu, kita jualan, kita apapun lah, hasil dari sponsor juga kita jualin ke teman-teman, terus juga ke orang luar supaya kita dapetin duit. Dan itu sih selama proses supaya area itu bisa tetap jalan, dan kita juga nggak ngutang dari bank gitu Kak. Dan juga tugas saya pas hari H itu ya saya ya gimana sih Kak, panitia ya pasti kan juga pengen nikmatin pensinya ya Kak. Apalagi khususnya di bagian keamanan ya Kak. Di keamanan ya kita juga nggak bisa terlalu nikmatin pensinya. Kita juga pokoknya sebelum pensi itu semua orang yang bakal masuk ke dalam area itu kita cekin dulu Kak, satu-satu, kita body check apakah dia bawa barang tajam atau apapun. Dan juga kalau ada yang habis minum atau apa juga kita nggak boleh masuk. Tapi faktanya pas di dalam, entah udah malam, Minum air putih. mulai tuh Putih Kak Tata.
udah mulai masuk gestar yang asik, yang udah agak terkenal, itulah mulai para alumni lah, para ya pokoknya alumni lah Kak, yang orangnya iseng, dia minum dulu di luar sebelum masuk, pas sampai dalam udah baru pada mosing ya, panitia ya gimana sih, cuma diem aja jaga. Tapi sambil nikmat, ya? iya, sambil nikmatin lagunya, mau joget nggak enak, terus kalau kita jogetnya orang yang mosing juga nanti lolos, ya jadi ya itu aja sih Kak. Jadi kita kayak lingkarin orang yang mosing gitu Kak, kita jaga supaya dia nggak ganggu orang lain gitu Kak. Terus Kenneth sama teman-teman Kenneth tuh ketika ngelihat kondisi orang tamu istilahnya malah melanggar ketentuan yang udah panitia buat, itu gimana rasanya? Ya emang awalnya kan kita emang awalnya juga nggak ada yang pengen gimana-gimana, kayak nggak ada yang pengen rusuh atau apapun. Itu emang tujuan awal kita kan, tapi kan kita nggak tahu gimana alumninya kan, gimana isengnya rusuhnya alumni kalau udah masuk pensi. Nah itu pun juga lanjut tahun ke tahun kemarin sebelumnya juga alumni juga begitu, terus tahun kemarinnya lagi alumni juga begitu, ya tiap tahun sih pasti gitu Kak. Jadi ya emang panitia itu udah siap, maksudnya kalau emang bakal ada begitu. Jadi makanya tim panitia keamanan tuh jumlahnya tuh lebih banyak daripada divisi yang lain. Dan juga pembina OSIS-nya juga udah siap. Jadi meskipun ada yang mosing, pasti akhir-akhirnya juga diselesain sama pembina OSIS. Jadi ya alumni juga takut lah sama pembina OSIS-nya juga. Kan mereka juga kenal gitu. Gitu sih Kak. Oke, berarti so far panitia atau OSIS-nya bisa mengendalikan diri ya untuk bisa menyesuaikan kondisi ya. Oke, Kenneth, thank you sharing-nya. Nah, untuk yang lain siapa nih yang mau selanjutnya? Diam sejenak. Semuanya pada mikir kayaknya gue harus sharing apa ya. Santai aja, santai, real. Gue aja kali ya Kak, gue ada Kak, gue Kak. Boleh deh Kak Tata, ayo Kak Tata. Iya. Sok atuh mangga. Berumur gue udah banyak ya kan, pasti gue banyak lah. Udah banyak. Kira-kira umur berapa tuh Kak? Berapa tuh Kak? 17 tahun. Oh, sama dong kita. Oke Kak, lu lebih tua dari gue. Sorry nih ya. Kalau namanya masuk ke panitiaan itu gue banyak sih masuk ya kan, apalagi di PT sendiri atau di gereja sendiri itu banyak acara ya kan, dan itu pasti memerlukan panitia. Kalau gue itu lebih ke waktu kepanitiaan jadi panitia Natal PT atau enggak, panitia Natal PT. Iya. Jadi waktu gue jadi panitia Natal PT itu gue jadi anak acara. Jadi di mana anak acara itu yang kakak tahu, yang Kak Sonia tahu, mungkin adik-adik masih belum tahu atau udah ada yang tahu, di mana lo jadi anak acara, lo mempersiapkan semuanya. Dari yang kecil sampai yang besar itu anak acara yang nyiapin gitu kan. Ide acaranya mau kayak gimana, konsep acaranya mau kayak gimana, terus siapa yang mau mengisi acara itu, atau siapa yang mau menjadi apa sih itu namanya? Pokoknya yang mau mengisi acara tersebut lah, acara Natal itu kan. Jadi anak acara juga yang harus tahu jam waktunya ya, time schedule kalau nggak salah itu ya namanya, bahasa Inggrisnya gitu. Rundown. Salah nih gue. Gak apa-apa tuh, kata Kenneth rundown, kata tak, nggak apa-apa, lanjut. Nah, dimana di situ tuh jadi anak acara itu sebenarnya gampang-gampang susah, nggak juga sih ternyata, susah banget deh ya. Susah Kak. Dimana
lo jadi anak acara banyak banget yang harus lo hubungin gitu. Sampai lo nggak ngubungin, lo bisa fatal ya. Kalau komunikasi lo nggak bagus, hancur lah tuh acara ya kan. Kalau jadi anak acara itu kita itu apa ya? Dibilang akan menjadi egois sih pasti egois ya. Karena kita mikirnya gila, gue anak acara coy. Kalau nggak ada gue acara ini nggak jalan. Jadi gue ngerasa egois banget guys. Gue ngerasa kayak apa sih? Tanpa gue anak acara, lo kegiatan apa nih acara Natal nggak berjalan gitu. Yang gue bingung kenapa gue bisa pas di saat gue jadi anak acara, kok gue malah berpikir seperti itu ya? Gue malah berpikir bahwa nggak ada anak acara, ini acara nggak akan berjalan. Egois banget gue ya kan, dengan kayak gitu. Padahal enggak guys. Congkak. Apa? Agak-agak sedikit agak congkak dikit ya, PD-nya tapi mengarah ke situ ya. Maksudnya gini. Dengan PD-nya gue bilang ya nggak ada gue lu nggak akan berjalan ini acara gitu kan. Tapi ternyata itu salah guys. Gimana bukan anak acara doang yang bakalan menggerakkan itu acara. Kalau nggak ada anak perlengkapan, siapa yang mau ngerjain? Siapa yang mau beliin bahan-bahannya? Ya nggak. Kalau nggak ada anak konsumsi, siapa yang mau nyiapin makanannya? Nggak ada yang Kalau makan. nggak ada anak mana gitu, keamanan siapa yang mau jaga keamanan? Ternyata di situ sombong banget gue guys. Gue ngerasa diri gue jadi lebih penting, padahal kita semua yang jadi panitia di situ penting. Kayak gitu aja sih Kason, yang mau gue share. Ya itu tadi Kak Tata share pengalaman jadi panitia di kegiatan gereja ya. Kalau ke sekolah kayaknya Kak Tata udah lupa, sama Kak Sonia juga udah lupa kalau ditanyain tentang sekolah gimana gitu ya. Kalau sekolah itu kayaknya udah berapa tahun yang lalu. Tadi kita kan umur 17 tahun Kak Tata. Oke. Kalau itu dari Kak Tata ya tentang acara gereja. Mungkin ada yang lain yang baru-baru aja nih. Ada acara di sekolahnya pensil lah atau acara amal apalah. Kalian bisa share juga sih tentang itu. Tapi so far jadi panitia itu menyenangkan ya Kak Tata ya? Menyenangkan Kak. Kalau gue mau kasih tahu, maaf ya Kak, terbawa. Kalau Kak Tata mau kasih tahu sih, kita jadi panitia itu sebenarnya itu yang bakalan kita hadapi di saat kita bekerja Kak. Kita masuk ke dalam dunia kerja. Betul. Kepanitiaan yang kita pernah alamin ini, yang kita pernah lakuin, itu bakalan bermanfaat banget untuk kita pas di kerjaan, adik-adik. Gimana caranya kita bisa bekerja sama orang-orang, gimana caranya kita juga bisa menghargai pendapat orang lain, kayak gitu sih kalau untuk kerja. Kalau untuk jadi kepanitiaan tuh pasti ada suka dukanya, tapi banyak pembelajaran yang kita dapat. Itu aja adik-adik. Enggak, kok adik-adik sih, teman-teman asik. Terima kasih sharingnya Kak Tata. Selanjutnya boleh mungkin terserah nih mau antara adik Julieta, Matthew, atau Tabita. Siapa? Aku deh Kak, aku. Oke, Julieta. Ya. Jadi aku pakai aku aja bisa kan ya? Boleh. Aku untuk kalau pensi, kalau jadi panitia sih, dibilang panitia mungkin waktu itu juga bukan, karena cuman kayak sebentar doang sih, kayak dadakan jadi MC pembuka, karena MC-nya yang ditetapkan tuh nggak ada. Terus kalau untuk jadi peserta pensi di sekolah itu pernah, waktu itu pas pensi di sekolah, kebetulan aku ngisi dance sama nyanyi. Itu doang sih. Bisa nari banget ya. Tuh. Terus. Ya, terus buat kayak, buat kalau kita pensi walaupun tampil di sekolah doang kan pasti kita mau kasih yang terbaik kan ya buat ditampilin. Nah, itu tuh latihannya sih yang bikin kayak capek banget, kayak latihan berminggu-minggu biar tampilannya bagus. Pas hari H tampil, cuman kayak tampil berapa menit? Iya, cuman kayak 5-10 menit.
itu pun kadang lupa koreo tiba-tiba di tengah-tengah kan kayak nggak lucu banget kan. Terus kayak kalau misalnya nyanyi nih, nah kalau nyanyi ini OSIS dari sekolah kalau kata aku mereka kurang bagus sih karena rata-rata kan kalau pensi kalau kita nyanyi gitu pasti sebelumnya kita boleh tes apa sih namanya kayak tes mic lah, tes suara gitu-gitu. Iya. Nah, terus kayak OSIS ini tuh nggak ada. Jadi pas kayak yang peserta pensinya tampil yang nyanyi-nyanyi ini rata-rata tuh suaranya kadang tiba-tiba mic-nya mati, terus tiba-tiba dari tengah-tengah suara kita aneh sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa ngerusak pensi aja sih. Tapi di antara satu tim itu solid-solid aja atau misalnya dalam seminggu tuh biasanya kira-kira berapa hari latihan, Julieta? Satu minggu berapa kali latihan? Kadang 3 kali seminggu. Itu semuanya full tim terus tuh dari awal sampai akhir? Iya. Wih, mantap. Yang kayak gini-gini nih. Emang anak Truna PT Markus. Terus. Bagus. Jadi artinya taat ya sama peraturan yang dibuat oleh pelatihnya. Pelatihnya dari sekolah juga atau dari luar? Pelatihnya awalnya dari sekolah, terus gak tahu dia gimana, terus dia nyerahin ke temennya gitu. Jadi sekarang temennya yang ngelatih kita. Oke. Tetap kompak aja kan, nggak ada yang kayak ada rasa membanggakan diri ataupun mementingkan diri sendiri gitu selama satu tim latihan dan segala macamnya. Enggak kok Kak, kita kayak sama-sama belajar aja, yang kurang dibenerin, sama-sama ngebenerin kekurangan masing-masing gitu lah. Ya benar-benar saling melengkapi ya. Oke. Iya. Ada lagi Julieta? Nggak ada sih Kak, itu aja. Oke, terima kasih. Sonia mau dengar selanjutnya itu suaranya Matthew. Boleh Matthew, silakan. Matthew udah nggak pernah kelihatan kedengeran suaranya nih. Iya Kak, jadi waktu itu saya waktu acara sekolah itu jadi publikasi. Jadi kayak ngundang-undang sekolah-sekolah lain buat ikut. Nah, tapi sebelum itu ya kayak Kenneth juga, Kak. Jadi kayak butuh dana segini untuk sewa lapangannya. Itu pun juga harus ngamen, jualan per kelas, ke kelas lain. Nah, keluh kesah buat jadi publikasi, itu serunya itu ya, jadi kita ngeliat sekolah-sekolah yang lain gitu. Tapi nggak enaknya itu waktu perjalanannya panas, hujan, ya kan. Tapi enaknya juga bisa izin buat keluar dari sekolah. Buat itu kan Matt yang lu gitu. cari kan, gua kata udah tahu. Kita itu emang serunya sih Matt. Ya, yang lain aja kita izin gitu ya kan. Kata juga pernah tahu Matt. Seneng banget kalau pergi-pergi. Seneng banget ya kan, apalagi naik motor ya kan. Apalagi kalau kita ke PL waktu itu Kak Tata, bagi-bagiin souvenir flyer gitu ke PL Panggung di Luhur. Cowok-cowok semua. Kalau aku waktu itu Kak di sekolah mana gitu, cantik-cantik juga Kak. Iya gitu lah. Terus ketemu OSIS-nya dulu ya kan. OSIS-nya juga. Ya. Oke. Tapi so far ngerasain enjoy nggak jadi panitia di sekolah? Enjoy sih. Tapi gitu ada nggak enaknya juga, jadi kayak ketinggalan pelajaran gitu. Itu apalagi yang tugas ulangan gitu nggak suka banget. Bohong lu Matthew. Ini ya, tanggung jawab sekolah ya. Matthew pasti lu bohong kan? Ini biar gara-gara ada anak cewek aja ngomong kayak gitu ke dia. Enggak serius. Dulu kata biar kedengeran mamanya. Oh iya. Apalagi ikut ini apa sih kayak ulangan susulan itu mager banget ya kan ya. Jadi nggak bisa kerja sama. Nggak ada contekan ya, Matt. Nah, itu nggak boleh jangan nyontek. Tapi Matthew, yang kamu bilang katanya kamu nyesel jadi nggak ikut pelajaran itu dulu kata enggak. Gue sangat bahagia.
Nggak ikut pelajaran. Ya aku juga sangat bahagia Kak, tapi kalau Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh Kak. Nggak boleh. Ya, kayak Itu tugasnya nggak enak, Kak. tapi tugas- seru tahu sumpah kalau Kenapa? Tugasnya seru itu banget nggak enak. kalau bisa. Oke. Sip Nggak bisa dah. nyontek kalau Tapi zaman nggak sekarang. enaknya ikut ujian susulan tuh mager banget. Iya. Wah gila ya, iman-iman PT ADD tuh top. Soalnya juga dulu seneng sih keluar-keluar sih waktu pas Iya itu paling tuh mantap. Mantap banget itu. Pokoknya Kak Sonia tuh kalau dulu nggak mau jadi bagian tiketing, karena tiketing tuh selalu di depan, nggak bisa nonton nanti. Ini jadi bagian dana yang mesti Iya benar. gitu ya kan? Nontonnya udah malam, Kak, udah sisaan semua. Iya. Oh iya, itu puncaknya. Iya, Sudah jadi keluar itu tiket. pasti tuh. Ya. Males Kak, kalau jadi tiketingnya ngapain? Nggak bisa ngeliatin cowok-cowok. Iya, makanya saya paling nggak mau kalau bisa jadi tiketing. Kan jadi apalagi tiketing kalau anak-anak panggung di luhur masuk kan, gondrong-gondrong gimana gitu. Aduh, sakit deh kalau gue jiwa gue. Semuanya memang punya sekolah-sekolah idaman ya, kayak pasti yang cewek PL, yang cowok Tarki ya kan. Ayo ngaku. Balik Kak. Cowok PL, cewek Tarki. Bukan, maksudnya kalau misalnya buat kaum cewek pasti ngincernya gitu, cowok-cowok PL ya kan. Ngincernya pasti PL, iya. Pasti Tapi kan dulu bisik. Kan nggak jauh-jauh Kak dari situ. enggak Kak, tapi 70 juga kacau-kacau sih cowok-cowoknya. 6 sih parah. Oh, 6 juga parah sih. Cewek-cewek juga cantik. Aduh. Lab school sih Kak, lab school Kak. Cewek-ceweknya belum. Oh, jadi cewek, Kak. Romangun gak sih? Jadi bahas sekolah, kembali ke topik. Oke, Kita guys. fokus, guys. Nggak apa-apa. Ini memang suka Kalian langsung kalau membuat diskusi, kata-kata ya kan? mengenang masa lalu, tau nggak? Tapi Matthew pernah nggak pas waktu jadi waktu jadi panitia, kan Matthew kan udah bebas milih nih, Matthew mau jadi publikasi. Terus Matthew pernah ngerasa nggak, oh ya kok gue egois banget ya, gue serakah banget ya, kayak gitu. Itu pernah nggak? Ya, Sama pernah, karena persiapan atau gini Kak. pelaksanaan? Kalau misal pelaksana itu nggak pernah kayak aku egoisnya itu pengen ke sekolah ini yang jauh-jauh. Jadi kayak biar nggak pulang, biar ke sekolah pas waktu udah pulang sekolah gitu kan, biar langsung pulang. Itu doang sih egoisnya sih. Cuman nggak direstuin ya kalau giliran yang jauh ternyata nggak jadi gitu ya kan? Iya. Iya sih, emang pasti akan ada kondisi-kondisi yang sangat mengejutkan gitu. Emang kalau jadi panitia tuh perlu siapan mental, karena pasti ada kondisi-kondisi kerikil-kerikil yang bikin terkejut, itu pasti banget. Iya, itu pasti. Pengalaman ya Kak Sonia. Oke, terima kasih Matthew sharingnya. Selanjutnya next, yang terakhir, katanya tadi Tabita abis ini TikTok-an katanya, TikTok-an online. Sebelum TikTok, coba sharing dulu dong, Sheyeng. Jadi aku itu waktu itu pernah ngisi pensi acara sekolah. Kecil banget suaranya. Nah, aku itu kecil banget ya. Begini nih. Terus, udah kedengeran belum? Nah, aku ngisi di pensi sekolah itu nyanyi drama musikal. Nah, terus nyanyi itu tapi nyanyinya sambil pakai gerakan gitu, sambil ngedance. Nah, setelah itu, jadi sebelum pensi itu, kita itu kayak latihan itu hampir sebulan. Terus kita benar dilarang minum es, puasa gorengan. Terus kalau misalnya ketahuan makan gorengan atau makan es itu langsung dibuang, langsung ditarik. Terus langsung dibuang ke tempat sampah, langsung kayak dicaci maki gitu kan. Terus sama siapa caci makinya? Gimana ya? Terus biar sama kayak PJ per itunya, per acaranya. Nah, terus kayak gitu. Terus kita juga sebelum acara pensi hamin sebulan tuh diwajibin kayak maskeran tepung beras. Nah, jadi katanya tuh biar ntar pas pensi itu, pas tampil itu mukanya nggak kusam-kusam banget. Oh, perlu dicoba tuh kata Tata. Masker kan dari kayak beras. Iya, tepung beras sama susu full cream. Nah, jadi selama latihan tuh bener-bener kayak dituin banget sih, kayak ditekan banget latihannya.
terus dilarang ini itu, terus sering dimarahin karena kadang pas nyanyi, pas fokus nyanyi lupa gerakan, pas fokus gerakan lupa nyanyi, lupa bagiannya masing-masing. Terus akhirnya sih pas pensi lancar-lancar aja. Udah sih gitu doang sharingnya. Tapi sejauh ini ikut apa namanya, selama ini enjoy aja atau ngerasa ada hal positif yang bisa diambil kah dengan segala kegalakan ataupun banyak banget dilarangnya, ataupun apa tadi yang kamu bilang banyak banget tips and triknya yang kayak maskeran gitu-gitu? Yang sih berarti harus disiplin, terus karena dilarang minum es kan jadinya bisa jaga kesehatan juga, jaga pola makan, terus jaga penampilan biar gak kusam-kusam banget kalau dilihat orang. Nah habis itu udah sih kayak gitu doang, kayak lebih diajarin buat disiplin kehidupannya. Disiplin ya. Yep. Sama satu timnya juga akur-akur aja nih. Waduh, kok kadang suka debat-debat gitu. Kalau misalnya udah salah gerakan, disalahin, lu gimana sih kok bengong gini-gini. Ya, cuman kan pasti kan kalau latihan kayak gitu udah pasti ada sih kayak gitu. Cuman dijadiin pelajaran aja, berarti harus lebih fokus lagi kalau lagi latihan. Terus akhirnya udah deh, pas acara pensi lancar. Mantap. Tapi yang paling penting yang tadi diingat sama Kak Sonia adalah maskeran pakai tepung beras sama susu ya? Susu full cream. Susu full cream. Biasanya itu buat kue. Mohon maaf, tapi ini buat maskeran. Kamu bisa aja biar glowing. Gimana itu rasanya, lengket-lengket gitu nggak sih, Tabita? Masker gitu. Iya sih, oleh kayak kok kayak gini sih, kok kayak gini kan, cuman kan kayak glowing kali. Kayak gitu aja. Mantap. Glowing tuh. Iya, biar tambah glowing mukanya. Dulu guys. Oke, buat Kak Tata, Julieta, Matthew, Kena, Tabita, terima kasih buat waktunya untuk sharing. Dan yang paling penting kita ada tetap terus saksikan YouTube apa? PT Marcos, karena di situ kita bakalan terbentuk banget nih kepribadiannya. Walaupun tadi sharing tentang pengalaman, kita udah bisa tahu gitu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bisa bijak dalam kebebasan kita memilih atau ikut serta dalam suatu kegiatan. Nah, itu PT Marcos di setiap ibadahnya itu nanti bakalan diulas kembali. Oke. Terima kasih teman-teman, kembali lagi nanti mungkin akan ada tos selanjutnya. Dadah. Gimana nih firman yang sudah tadi adik-adik dengar? Kakak harap firman yang sudah tadi dibawakan oleh Kak Sonia bukan hanya untuk adik-adik dengar, tapi dapat dilakukan, dapat menjadi berkat, dan dapat menjadi pedoman untuk adik-adik melakukan aktivitas apapun itu ya. Sebentar lagi kita akan memasuki doa syafaat. Pokok-pokok doa syafaat antara lain orang tua, orang sakit, PT Marcos, gereja, bangsa dan negara, pendidikan, dan juga parompas. Adik-adik dimohon untuk siapkan hati dan pikiran. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas segala berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau telah berikan kepada kami sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Kiranya Engkau terus menyertai kami di segala proses kehidupan kami ke depannya, di segala pergumulan kami Bapa. Kiranya kami terus mengandalkan-Mu di segala pergumulan kami. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan kami orang tua yang sangat luar biasa. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, menyertai mereka, melindungi mereka Bapa di segala pekerjaan mereka. Kiranya Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya. Kiranya juga Engkau memberikan mereka kesehatan. Engkau topang mereka Bapa di segala pergumulan mereka, di segala beban hidup mereka Bapa. Kami juga mau berdoa untuk orang sakit Bapa. Engkau saja yang pulihkan mereka, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Engkau berkati mereka
dalam obat-obatan dan makanan yang mereka asup. Kiranya Engkau segera pulihkan mereka agar kembali dapat menjalankan aktivitas secara normal. Kami juga mau berdoa untuk PT Markus Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini, ibadah online Bapa. Walaupun kita hanya ibadah online, tapi kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati adik-adik Bapa di rumah, Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya, Engkau sertai mereka di segala proses kehidupannya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak pengurus Bapa dan pelayan. Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka di segala pekerjaannya Bapa, di segala tugas pelayanannya. Kiranya juga Engkau memberkati rencana-rencana yang sudah kakak-kakak susun Bapa. Kiranya Engkau memberkati rencana itu agar berjalan lancar Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPB Markus Bapa, di tengah-tengah COVID-19 ini, tapi kami terus berjalan untuk ibadah online Bapa. Engkau berkati petugas-petugas streaming yang telah menyiapkan streaming ini Bapa, Engkau sertai mereka dalam pelayanannya, Engkau berkati mereka di segala tugasnya Bapa, Engkau memberikan kesehatan, juga Engkau melindungi mereka Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kami sedang mengalami wabah virus COVID-19, besar harapan kami Engkau saja yang jamah bumi ini Bapa. Kiranya Engkau pulihkan bumi ini agar kami dapat kembali aktivitas normal lagi. Engkau berkati para medis juga Bapa yang menangani pasien-pasien tersebut Bapa. Engkau berkati mereka di segala pekerjaannya Bapa. Engkau sertai mereka, Engkau memberikan kesabaran dan Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya Bapa. Engkau berkati juga presiden dan jajaran-jajarannya Bapa. Engkau berkati mereka di segala rencana-rencana mereka untuk memulihkan kembali Indonesia ini Bapa. Engkau sertai mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan dan kesabaran Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami yang sedang terhambat Bapa. Engkau berkati Menteri Pendidikan, Engkau sertai di setiap rencana untuk pendidikan ke depannya Bapa di tengah wabah COVID-19 ini Bapa. Engkau tetap memberikan mereka kesabaran dan kesehatan. Engkau juga memberkati kami Bapa untuk tetap semangat walaupun hanya sekolah melalui media online Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk Parompas Bapa yang sudah memberikan kami tempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam pergumulan hidupnya, Engkau sertai mereka di segala proses kehidupan mereka Bapa. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan rezeki yang lancar. Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya Bapa. Untuk menutup doa syafaat kita pada hari ini, mari kita satukan doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah, dan jangan lupa untuk hadir lagi di ibadah PT minggu depan ya. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Tuhan Pimpin Aku. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin
kembali lagi dengan Kak Sonia di sini. Tadi kita sudah menyaksikan, sudah mendengarkan talk show online on Sunday, yang dimana ada Kak Tata, ada Julieta, ada Tabita, ada Matthew, ada Kenneth, yang telah sharing nih adik-adik tentang pengalaman mereka menjadi panitia atau peserta dalam sebuah kegiatan. Yang Kak Sonia mau sharingkan atau yang Kak Sonia mau sampaikan di sini adalah jadikan pengalaman dalam kehidupan kita menjadi pengalaman untuk membentuk kepribadian kita, untuk membentuk kita agar kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga dengan semua pengalaman yang kita punya, artinya kita semakin tahu nih adik-adik, apakah kebebasan yang Tuhan anugerahkan ini kita sudah taat pada aturan atau kita melanggar aturan. Apakah kebebasan yang dikaruniakan Tuhan ini membuat kita menjadi manusia yang melakukan tindakan yang benar, atau hanya tindakan yang baik yang berdasarkan persepsi keinginan kita sendiri. Seperti itu adik-adik, semoga sampai sini paham ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup firman ini dengan doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat, semua penyertaan yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami pada hari ini mampu untuk mendengarkan sedikit dari firman yang disampaikan oleh Kak Sonia. Semoga Tuhan kami dapat menjadi teruna-teruni yang dapat memaknai dan mengucap syukur atas kebebasan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami juga dapat Engkau bentuk untuk kami dapat taat pada aturan Tuhan, sehingga kami dalam keseharian kehidupan kami dapat bertumbuh menjadi pribadi yang melakukan tindakan yang benar. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebelumnya kami mohon ampun atas salah dan dosa kami, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.